Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mata kuliah pemrograman web dasar, itu membuat web. Di sini kami membuat web company profile yang itu kursus. Jadi ini tampilan buat webnya. Dan juga ini tampilan HTML-nya. Di dalam HTML-nya dengan titel 2/3 menggunakan ringlet, icon, tipe, href, mlb, png, lalu link rel lagi, style set, href, main css. Lalu di bagian head body, di sini terdapat kelas yaitu refer, top nav, dan logo. Di logo di sini ada href, offliner.co, lalu ada kelas menu, lalu ada id, mailing, lalu di bawahnya ada list yaitu href home, about, mentor, dan juga program. Di sini juga ada JavaScript yang menggunakan kelas icon, onClick, myfunction, lalu juga ada kelas lagi va, bar, va 2 kali dengan style, color, white, position relative, top 5vx, left 820vx. Setelah itu ada lagi untuk div class refer bagian home dengan selection id home. Di sini ada gambar dengan weight 550, height-nya 400 dengan style margin 50vx, 20vx, 30vx, 20vx. Lalu ada div column juga, itu H2 offliner. Di sini kata-katanya. Ini bisa dibaca yang tampilan webnya itu yang ini. Lalu setelah di bagian home, di bawahnya juga di baris baru id why use, baris baru lagi. Setelah itu ada selection id why use lagi. Setelah itu ada div kolom H2 kenapa offliner, tanda tanya, menggunakan style, text alike, justify, mengajar offliner. Lalu disini ada juga kata-katanya. Setelah itu di paragraf baru ada style, text alike, juga justify, offliner.co, kata-katanya yang ini. Di tampilan webnya itu yang ini. Ada gambarnya juga menggunakan width 600, height-nya 400 dengan style margin 50vx, 0vx, 0vx, dan 50vx. Setelah itu gunakan baris baru lagi, id-nya mentor 1, baris baru, lalu ada selection id mentor dengan div class tengah, kelasnya kolom, H2 nya mentor, offliner.co. Di sini juga ada yang ini, kata-katanya yang itu di sini, kata-kata yang ini. Di mentor ini juga bukan di tengah mentor ada mentor list yaitu kartu mentor dengan gambar dengan nama juga yaitu Darvan, Suken Ahmad Arik, Bayu Aji Permana, Arya Topik Hidayat, dan juga Muhammad Akbar Costa. Bagian yang ini. Setelah itu di sini juga ada ini untuk kelas selanjutnya ada BRID
program 1, baris baru lagi, selection ID-nya program, masih di div kelas tengah, kelasnya div kelas kolom, H2-nya program, langsung paragraf, offliner, sini kata-kata juga. Tuh kata-katanya yang ini. Lalu di sini juga ada kelas program list, kartu program. Di sini juga ada gambar juga. Ini ada H2 backend developer juga, tadi itu penjelasannya bawahnya, di bawah gambar. Di sini ada sama yang ini juga. Lalu ini juga ini. Yang hasilnya yang jadi kayak ini. Saluran ini. Lalu ada di ID contact, refer, class footer. Di sini juga ada 3 itu bot, offliner.co ini kata-katanya. Lalu selanjutnya div class footer selection. Di sini H3 address ini. Lalu sosial, yang H3 sosial, di sini ada media sosial, WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter. Setelah itu juga ada maps, koordinat pekerjaan web ini, yang kalau gambarnya ini nih bagian bawah. Setelah itu di sini juga menggunakan JavaScript lagi, yaitu jika Xstyle display diklik, maka Xstyle display akan muncul, dan jika Xstyle display diklik lagi maka akan tertutup. Seperti ini. Lalu setelah itu yang selanjutnya itu buat HTML menggunakan title about, link rel, icon, tipenya href, mlbb, png. Bawahnya juga ada link rel, style set, href, main css. Di bagian head, body, di sini ada div class refer, top nav, logonya ini offliner juga. Di bagian kelasnya juga ada menu, lalu ID-nya mailing. Ini bagian botnya, nah ini bagian botnya. Di bagian lalu di sini ada list lagi, href, home, href bot, href mentor, href program. Lalu di sini juga menggunakan JavaScript href JavaScript void dalam kurung kosong, kelasnya icon, on click my function. Lalu close va bar va 2 kali, style, color, weight, position, relative, left 850 px. Oke, nama saya Suken. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Darvan. Baik, di sini kita lanjut dari kelas wrapper.
Di kelas ini terdapat BR yang berfungsi sebagai baris baru dengan ID about 1. Di bawahnya terdapat BR lagi untuk baris baru lagi, dan selanjutnya ada section dengan ID about. Di dalamnya terdapat class kolom yang berisi H2 atau heading 2 yang berisi offliner.com dengan stylenya itu garis agak miring gitu fontnya. Terus di bawahnya ada tag P atau paragraf dengan style text align justify yang ada kata-katanya dapat dilihat di sini, dan tag penutup paragraf atau tag P. Dan di bawahnya masih terdapat tag P dengan menggunakan style yang sama, yaitu text align justify, dan memiliki kata-kata seperti ini, dan diakhiri dengan penutup tag P. Oke, di sini ada div penutup dari kelas di atas. Selanjutnya ada tag img dengan source 3 png dengan width-nya 600, height-nya 400 dengan style margin 50 pixel, 0 pixel, 0 pixel, 30 pixel. Selanjutnya ada tag section penutup, dan ada section ID about. Di bawahnya terdapat tag img dengan source 4.png dengan width-nya 500, height-nya 400, stylenya 50 pixel, kanannya 50 pixel, bawahnya 30 pixel, dan kirinya 30 pixel. Selanjutnya di bawahnya ada tag div class kolom yang berisi heading 2, visi dan misi, tag penutup H2. Di bawahnya terdapat tag P yang bertuliskan visi dengan style font agak tebal gitu. Terus di bawahnya ada tag UL yang berisi tag LI, tulisannya seperti ini. Lanjut dengan tag penutup LI dan tag penutup UL. Dan di bawahnya terdapat tag P yang berisi misi dengan style font yang sama, yaitu agak tebal, dan berisi tag UL dan tag LI, yang dimana nanti teks-teks ini akan mendapatkan sebuah tanda bulat di bagian kirinya agar presisi di setiap tulisannya, seperti ini. Di sini kan terdapat bulatan hitam. Itu fungsi dari tag LI-nya. Dan di bawahnya terdapat penutup tag UL dan penutup tag div class yang tadi. Dari kelas kolom. Lalu di bawahnya ada tag penutup section. Selanjutnya ada tag section dengan ID about, dan di bawahnya terdapat tag div class ID-nya dengan tag div class kolom yang berisi H2 tujuan dengan font stylenya itu agak tebal, dan ukurannya adalah H2 atau heading 2. Di bawahnya terdapat tag P paragraf yang menghasilkan kata-kata seperti berikut. Di bawahnya sama terdapat tag P. Selanjutnya ada tag div penutup, dan ada tag img dengan source 5.png, width-nya 600, height-nya 400 dengan style margin atasnya 500 pixel, kanannya 0, bawahnya 0, kirinya 0 pixel. Selanjutnya terdapat tag penutup section, dan di bawahnya terdapat tag div dengan ID copyright, dan di bawahnya lagi terdapat tag div class wrapper
Dan di bawahnya terdapat sintaks seperti berikut yang menunjukkan tanda untuk copyright dari offliner.co. Dan di bawah terdapat tag div penutup dari div class yang di atas dan div dari yang di atas itu. Selanjutnya ada JavaScript. Di sini kita menggunakan internal JavaScript ya, bukan menggunakan external JavaScript karena yang pakai hanya JavaScript ini hanya sedikit, hanya untuk pembuatan di home button sini di navbarnya seperti ini. Ketika dipencet dia akan muncul dan ketika dipencet lagi dia akan hilang seperti saklar on off dengan sintaks sebagai berikut. Dan selanjutnya ditutup dengan tag script penutup dan tag body penutup serta tag HTML penutup. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang CSS yang digunakan di sini pada website ini. Pada proses pembuatan website ini kita menggunakan CSS eksternal, di mana kita membuat file baru untuk CSS-nya. Dan untuk memanggil file CSS ini ke dalam HTML kita membutuhkan tag yang kita membutuhkan sebuah tag link sebagai berikut dengan href main.css sesuai dengan nama folder CSS yang kita buat. Di sini terdapat bintang ini untuk mendeklarasikan file CSS-nya, untuk mengatur semua file yang ada di sini di bagian CSS. Di sini terdapat text declaration, kita tidak menggunakannya, maka kita tulis 0 dengan marginnya 0 dan paddingnya 0 untuk mereset semua margin dan padding yang ada pada website tersebut agar mudah untuk diaturnya nanti. Selanjutnya ada selector tag body. Di sini terdapat font family Open Sans serif dengan background color sebagai berikut. Itu warnanya agak abu-abu gitu ya, abu-abu terang gitu. Terus di bawahnya terdapat tag penutup untuk selektor bodinya tadi. Terus di bawahnya terdapat selektor class wrapper, dimana di sini itu untuk membungkus class wrapper yang ada di index.html ya. Di sini kita menggunakan width 1100 pixel dengan margin auto, position relatif, lalu ditutup kembali. Selanjutnya terdapat selector class logo dengan tag A yang berisi font size 40 pixel, font weight-nya 900 dan font style-nya italic, dan fruit-nya left. Menggunakan font family Open Sans serif, color-nya sama seperti warna bodinya tadi ya. Selanjutnya ada selector class menu yang berisi fruit right. Selanjutnya terdapat selector. Di sini menggunakan selector ID element my links dengan display-nya none. Dan terdapat selector tag nav. Selector ini berfungsi untuk mengatur posisi dan bentuk dari tag nav yang ada di HTML ini. Di sini kita menggunakan width-nya 100% dengan margin auto, display-nya flex. Kenapa menggunakan display flex? Agar mudah dalam memposisikan suatu objek yang gitu. Jadi otomatis akan tersusun dengan rapi gitu jika menggunakan display flex. Jadi kita itu nggak usah ngatur-ngatur posisinya lagi gitu. Jadi lebih mudah
jika menggunakan display flex. Selanjutnya terdapat line height-nya itu 80 pixel, position sticky. Position berikutnya adalah WebKit sticky dengan topnya 0, backgroundnya sebagai berikut. Di sini kita menggunakan hashtag ya, hashtag color. Semuanya di sini kita menggunakan hashtag color. Selanjutnya ada Z index 1, border buttonnya 1 pixel, solid dengan color sebagai berikut. Selanjutnya ada selector tag navql. Di sini untuk mengatur di bagian indeks, di bagian apa tadi ya? Di bagian tag UL yang terdapat di bagian nav. Jadi di sini kita menggunakan list style, type-nya itu none, marginnya 0, paddingnya 0, overflow hidden. Selanjutnya terdapat selector tag navqlli, yang dimana terdapat float left, dan berikutnya ada selector tag navqlli a dengan color EE, font weight-nya bold, text align-nya center, menggunakan padding atasnya 0 pixel, kanannya 16 pixel, bawahnya 0 pixel, dan kirinya 16 pixel. Tidak menggunakan text decoration karena text decoration-nya none. Tag selector navqlli ini untuk mengatur di bagian indeks HTML, di bagian navbar ULLI, yang dimana di bagian navbar ULLI di sini. Dan terdapat tag navqlli sama seperti tadi, dan itu akan mengatur di bagian pada A-nya, di tag A-nya. Selector tag navqlli A menggunakan color sama seperti background tadi, dan font weight-nya bold, menggunakan text align center dengan padding atasnya 0 pixel, kanannya 16 pixel, bawahnya 0 pixel, dan kirinya 16 pixel. Text decoration-nya none, dan terdapat sama seperti tadi. Yang membedakan adalah kita menggunakan hover, yang dimana ini akan berfungsi ketika kursor akan disentuh seperti itu. Nanti akan muncul background sebagai berikut, dan border radius 20 pixel, margin top 20 pixel, padding 15 pixel, kanannya 20 pixel, bawahnya 15 pixel, dan kirinya 20 pixel. Menggunakan color sama seperti body dan kursor pointer. Kenapa di sini pakai kursor pointer? Ini untuk mengubah kursor yang ada pada website menjadi seperti telunjuk gitu, seperti tangan sedang menunjuk gitu. Dan font weight-nya bold. Selanjutnya terdapat selector tag section yang berisi margin auto, display-nya flex. Kenapa menggunakan display flex? Agar mudah dalam menyusun objek-objek yang terdapat pada websitenya. Terus terdapat margin button 50 pixel. Selanjutnya terdapat selector class kolom yang berisi margin top 50 pixel, margin bottomnya 50 pixel. Selanjutnya ada selector tag H2 atau heading 2. Di sini akan mengatur semua tag H2 pada index.html dan about. Di sini kita menggunakan font family Roboto, sans serif, font weight-nya bold dengan font size 35 pixel, margin bottom-nya 10 pixel, margin top-nya 50 pixel, dengan color sebagai berikut, dan width-nya itu 100%, dan line height-nya 50 pixel. Selanjutnya terdapat selector tag A, kelas tab BL pink atau tombol pink,
dengan backgroundnya sebagai berikut. Border radiusnya 20 pixel, margin topnya 20 pixel, padding atasnya 50 pixel, kanannya 20 pixel, bawahnya 15 pixel, dan kirinya 20 pixel. Sini colornya sebagai berikut, dan menggunakan kursor pointer. Seperti yang dijelaskan tadi, jika kursor menunjukkan sebuah button seperti tombol gitu, jadi dia itu akan merubah kursornya menjadi seperti telunjuk gitu. Selanjutnya ada font weight-nya bold. Di bawahnya terdapat selektor tag A kelas tombol ring atau table ring dengan fungsi hover. Hover di sini jika kursornya terpencet maka dia akan terus tertahan, seperti itulah fungsinya. Dengan backgroundnya sebagai berikut. Di bawahnya ada text decoration underline. Dan terdapat selektor tag P atau paragraf. Jadi tag P di sini untuk mengubah tampilan pada indeks HTML dan about HTML. Pada tag P-nya akan merubah menjadi marginnya 10 pixel untuk atas dan 0 pixel untuk kanan, bawahnya 10 pixel serta kirinya 0 pixel. Selanjutnya ada padding. Padding atasnya 10 pixel, kanannya 0 pixel, bawahnya 10 pixel, dan kirinya 0 pixel. Di bawah selektor tag P terdapat selektor kelas tengah yang berisi text align center, width-nya 100%. Di bawahnya lagi terdapat selektor kelas mentor list dengan width-nya 100%, position-nya relatif, display-nya flex wrap. Di bawahnya terdapat selektor kelas kartu mentor dengan width 20%, marginnya 0 auto. Selanjutnya terdapat selektor kelas tag img yang berisikan width-nya 80%, border radiusnya 50%. Selanjut ada selektor kelas tag P, kartu mentor P, font family-nya Comic Sans MS, font weight-nya 800, font size-nya 25 pixel, text align center dengan color sebagai berikut. Lanjut, di bawahnya ada selektor kelas program list dengan width-nya 100%, position-nya relatif, display-nya flex wrap. Selanjutnya ada selektor kelas tag A, program list A, margin atasnya 10 pixel, kanannya 0 pixel, bawahnya 10 pixel, kirinya 0 pixel. Dan ada selektor kelas kartu program, width-nya 30%, marginnya 0 auto. Selektor kelas tag img, kartu program img, width-nya 250 pixel, border radius 50 pixel. Selektor ID element kontak. Di sini kita menggunakan background DDD dengan padding 50 pixel, kanannya 0 pixel, bawahnya 50 pixel, dan kirinya 0 pixel. Di bawahnya terdapat selektor kelas footer yang terdapat width 100%, position relatif, display-nya flex wrap, margin auto. Dan terdapat selektor kelas footer section, width-nya 20%, marginnya 0 auto. Tadi kan ada selektor tag H2, selanjutnya ada selektor tag H3 atau hidung 3 menggunakan font family sama seperti H2, Comic Sans MS, font weight-nya 800, font size-nya 30 pixel, marginnya 20 pixel, colornya sebagai berikut.
dan widthnya 100% and height-nya 50%. Oke, select di bawahnya terdapat selektor ID element copyright menggunakan text align center, widthnya 100%, padding atas 50%, kanan 0 pixel. Maksudnya padding atas 50 pixel, kanannya 0 pixel, bawahnya 50 pixel, dan kirinya 0 pixel dengan margin top 50 pixel. Untuk membuat website-nya responsif, kita memerlukan teks seperti berikut. Ini akan membuat website lebih responsif. Di sini terdapat selektor web dengan widthnya 90% dan selektor logo tag A menggunakan displaynya block widthnya 100%, text align center. Dan ada nav, tag nav, kelas menu, widthnya 100%, marginnya 0, dan tag nav, kelas menu dengan tag UL dengan isi text align-nya center, marginnya auto, line height-nya 60 pixel. Selain itu terdapat tag nav, kelas menu, tag UL, LI menggunakan display inline block, full time none, dan di bawahnya terdapat selector section menggunakan display block, dan terdapat section img yang berisi display block, widthnya 100%, height-nya auto, dan di bawahnya terdapat kelas kartu mentor, selektor kelas kartu mentor yang berisi width 50%, dan di bawahnya ada selektor kelas kartu program dengan widthnya 50%. Dan ini tag penutup dari CSS nya. Itu ada tag penutup dari CSS nya. Dan sekian penjelasan yang dapat kelompok kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.